Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Ibu Zulfah Mahdalena SPD MSI. Beliau adalah seorang kepala madrasah, penggiat riset penelitian ilmiah, pelatih sagu satek, dan fasilitator provinsi kepala madrasah. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Tujuan daripada wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas saya PPG dalam jabatan tahun 2023, LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nantinya Bu ada 6 pertanyaan yang akan ditanyakan ke Ibu. Ya, Mudah-mudahan Ibu bersedia menjawabnya. insya Allah akan bisa. Kita mulai saja ya Bu. Pertanyaan yang pertama yaitu apa penyebab motivasi belajar peserta didik kita ini rendah Bu? Oh ya, terima kasih. Memang ada beberapa hal ya selama saya menjadi guru kimia dan juga sekarang menjadi kepala madrasah yang menurut pengamatan saya dan juga pernah saya lakukan penelitian ya tentang ini. Menurut saya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa atau peserta didik kita ini motivasi belajarnya rendah. Yang pertama itu adalah menurut saya ya, itu adalah penghargaan guru terhadap siswa atau ini guru kurang bisa memotivasi siswa. Terkadang kan juga hasil belajar anak dan lain sebagainya kita cuek aja, dan itu menurut itu faktor pertama dulu. Jadi perhatian atau motivasi dari guru itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak atau motivasi anak. Jadi karena gurunya tidak melakukan motivasi, mengakibatkan anak itu tidak termotivasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah siswa itu sendiri tidak menyukai cara mengajar guru itu. Tidak menyukai cara mengajar guru itu. Dia tidak suka terhadap cara pembelajaran. Guru itu sukanya hanya ceramah aja terus, melakukan yang misalnya penelitian aja terus, artinya monoton lah. Nah, itu mengakibatkan siswa itu tidak suka, karena kan setiap siswa itu kan punya karakter yang berbeda, jadi punya gaya belajar yang berbeda. Jadi apabila gurunya itu tidak sesuai atau tidak menyesuaikan dengan gaya belajarnya, itu mengakibatkan siswa itu tidak termotivasi. Jadi siswa tidak menyukai cara pengajaran dari guru. Yang ketiga itu adalah siswa itu tidak suka dengan pelajaran guru tersebut. Iya. Contohnya misalnya pelajaran kimia. Nah, dia anggap sulit, dia nggak suka. Jadi kalau memang dia tidak suka, tentu dia tidak akan termotivasi. Nah, itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat itu memang dari diri siswa itu sendiri, dia tidak termotivasi karena malas, kadang nggak suka karena memang dia merasa nggak penting untuk belajar itu. Jadi yang itu adalah apabila siswa itu sendiri tidak melakukan tidak ada motivasi pada dirinya untuk belajar, untuk maju, tentu dia tidak akan termotivasi untuk pelajaran. Bukan hanya pelajaran kimia, pelajaran yang lain pun dia akan sama kasusnya. Sedangkan yang kelima itu adalah memang sebenarnya ada hubungannya dengan yang keempat tadi. Siswa itu bermasalah. Nah, bermasalah ini tadi, kalau tadi malas ya, malas bisa jadi dia tetap hadir, tapi dia cuek mengikuti pelajaran. Tapi kalau siswa bermasalah ini, dia suka bolos, dia suka mengganggu teman, dia ikut geng motor, dia ikut ada geng anak muda yang perempuan, nah itu ya. Jadi dia sering keluar masuk dan juga dia melakukan hal-hal yang tidak bagus, itu akan berimplikasi terhadap belajarnya, akan terganggu. Kalau mungkin dia sering tidak masuk, mengakibatkan dia juga tidak termotivasi, karena
arahnya itu bukan belajar tapi kegiatan yang dua. Nah, fokus belajarnya terarah ke kegiatannya itu tadi. Itu kalau yang ke 5 ya. Yang keenam ini yang tidak kalah penting sebenarnya, itu adalah guru kita tanpa kita sadari itu kurang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Apabila guru kurang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, sedangkan siswanya itu adalah siswa yang zaman now sekarang ini, tentu kita tidak akan bisa mengimbanginya. Akibatnya anak-anak itu akan kurang termotivasi dengan pembelajaran guru yang kurang kreatif tadi. Jadi harapannya memang kita juga harus bisa membaca, bukan hanya salah dari siswa itu sendiri, bisa jadi kita juga sebagai guru harus mendeteksi. Dan yang ketujuh, menurut Ibu, ini ya untuk zaman sekarang, guru itu wajib melek IT. Mengapa jadi guru itu wajib melek IT? Dengan zaman digitalisasi sekarang ini, apabila guru masih zaman jadul, hanya menggunakan papan tulis, spidol, ceramah dengan metode pembelajaran konvensional, itu anak-anak jelas tidak akan suka. Dan juga pembuatan yang nomor 6 tadi ya, media yang kreatif inovatif berhubungan dengan IT. Ya, IT ini kan kalau membuat PPT biasa ya, tapi sekarang kalau melek IT ini kan kita membuat soal dan lain sebagainya kan menggunakan IT. Jadi jelas tambahan kalau sekarang ini kalau menurut Ibu yang perlu akar masalahnya dari motivasi siswa itu rendah adalah gurunya tidak melek IT. Hebat siswanya menggunakan IT daripada gurunya. Gitu menurut Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya Bu, pertanyaan yang kedua. Apa penyebab kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran kimia, yang beranggapan bahwa kimia itu adalah materi yang sulit? Sebenarnya pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu ada korelasi, ada hubungannya. Karena yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah minat. Nah, jadi motivasi dan minat ini sebenarnya saling keterkaitan. Cuma untuk dua faktor yang mengakibatkan minat peserta didik ini rendah dan juga mengambil mata pelajaran ini sulit ya, itu ada dua sebab, yaitu yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, yang pertama itu adalah faktor internal pada diri siswa itu sendiri. Itu yang pertama jelas adalah minatnya rendah. Jadi artinya minat belajarnya rendah, tidak suka belajar, nggak suka lah. Akibatnya kalau memang dia nggak berminat, nggak suka, jelas dia tidak akan berminat, apalagi dia menganggap itu adalah sulit. Itu ya yang pertama. Yang kedua juga kimia ini kan pembelajarannya kan berjenjang. Nah, jadi di kelas 10, di kelas 11, kelas 12 itu kan ada berhubungan. Apabila di kelas 10 dia konsepnya kedodoran, ketika di kelas 11 misalnya ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya, itu mengakibatkan minat belajarnya turun. Mengapa jadi minat belajarnya turun? Karena pemahaman konsep siswa itu rendah, dia nggak menguasai. Jadi sebenarnya bukan anak itu nggak pintar, konsepnya dia nggak menguasai. Itu jadi yang kedua menurut Ibu itu adalah pemaknaan konsep siswa rendah. Nah itu ya. Yang ketiga tadi minatnya kurang, jelas motivasi belajarnya juga rendah. Nah jadi ada hubungannya ya, ada hubungannya. Jadi minatnya rendah, motivasi belajarnya rendah, konsep pemahaman siswa itu juga adalah rendah karena berhubungan, tadilah yang berhubungan. Selanjutnya yang keempat adalah kemampuan siswa dalam aspek perhitungan ini juga rendah. Nah, matematika dasarnya apabila stoikiometri itu ibaratnya kita kan belajar stoikiometri ya, tapi matematika dia nggak tahu pembagian,
kurang, itu rendah. Artinya nggak bisa. Makanya kita sebagai guru kimia itu harus ngajarin matematika, ngajarin fisika. Itu mengakibatkan minat belajar jadi rendah, dan terkadang kita guru nggak ngerti apa ini aja nggak paham gitu loh. Padahal dia ini tidak tuntas pembelajaran matematikanya, seperti tadi tidak tuntas pelajaran konsep yang terdahulu. Nah itu mengakibatkan juga minat belajar siswa rendah dan menganggap kimia itu sulit, anggapan sudah sulit gitu loh. Dan juga yang selanjutnya lagi itu adalah karena memang orang kalau masuk ke IPA ini juga kan harus orang-orangnya memang sudah pilih ya, sebenarnya nggak bisa memang kayak matematikanya hebat, hitungannya hebat. Ini artinya pemaknaan dari siswa itu juga rendah. Dia memahami maknanya itu loh, nggak mudeng, nggak kata orang banyak nggak paham bu, nggak paham. Artinya kan dia tidak paham apa yang dijelaskan oleh guru, arti pemaknaannya. Apabila dia tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru, jelas dia akan menganggap sulit dan juga itu tadi tidak berminat. Jadi sulit akhirnya menganggap tidak berminat. Jadi ada 5 faktor ya untuk internal ini. Sedangkan untuk faktor internal, kalau menurut ibu itu ada 4 ya. Ada 4 yang mempengaruhinya. Yang pertama itu kita akui juga ya, bahwa salah satu masalah pembelajaran kimia ini kan banyak materi yang abstrak. Nah, kayak atom, elektron, neutron, itu mana bendanya gitu loh. Kalau biologi daun ada daunnya. Kalau fisika besi ada anunya, ada bendanya. Sedangkan kimia tidak semua itu bisa diwujudkan. Jadi salah satunya materi-materi yang abstrak yang sulit untuk sulit digambarkan ini, yang juga materi yang mempunyai tingkat precizitas tinggi ini mengakibatkan mata pelajaran kimia dianggap sulit dan akhirnya siswa jadi. Nah, selanjutnya lagi itu adalah penyesuaian kemampuan siswa dalam penerapan metode mengajar guru. Artinya ini sebenarnya ada hubungannya dengan guru ya. Mata pelajarannya sudah dianggap sulit, gurunya menyampaikan itu pembelajarannya itu tidak bisa ditangkap oleh siswa secara maksimal, mengakibatkan jadi sulit kembali lah. Akhirnya juga menganggap mata pelajaran itu tidak berminat dia untuk belajar kimia. Belum sempat gurunya masuk dia sudah keluar. Nah, itu juga salah satu minatnya tadi yang kecil, menjadi kecil. Dan juga pengelolaan dari pembelajaran guru ini. Nah, ini yang penting. Terkadang kita tanpa kita sadari cara guru mengelola pembelajaran kimia ini masih kurang. Mengapa jadi masih kurang? Terkadang mau praktek waktunya lama, sedangkan waktu kita hanya sempit. Kalau tidak dipraktekkan, tidak pemahaman konsep. Kalau dipraktekkan, waktunya sangat mepet. Jadi itu dilema dari seorang guru, dan juga ibu akhirnya harus bisa mengatasi ini. Bagaimana caranya dengan waktu yang seminimal mungkin, tetapi bisa siswa itu bisa memahami konsep, dan guru itu punya peranan penting agar minat kimia itu jadi suka, dia menarik gitu. Dan yang terakhir nih tidak kalah penting adalah pengaruh teman sebaya. Mengapa jadi pengaruh teman sebaya ini pengaruh minat? Bila temannya, ayo deh kita keluar, nggak usah belajar kimia, udah. Atau lagi kalau teman sebayanya tidak belajar, dia tidak akan belajar. Apabila teman, apalagi orang ini agak goyah gitu loh, itu juga mengakibatkan minat belajar dari siswa itu. Nah, itu menurut kami yang beberapa hal yang membuat minat belajar siswa itu rendah dan juga menganggap kimia itu sulit. Itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya, terima kasih untuk jawabannya Ibu.
penyebab komunikasi guru dan siswa dalam pembelajaran itu masih kurang? Nah, ini yang terkait komunikasi ya. Ini terkadang kita menganggap biasa, pada itu faktor utama, yaitu adalah penggunaan bahasa. Ya, mengapa jadi penggunaan bahasa itu adalah faktor utama penyebab komunikasi antara guru dan siswa itu kurang? Itu apabila misalnya kayak gini, di daerah kita, misalnya kita kan suku Banjar ya. Nah, kalau guru itu kan menggunakan bahasa Banjar gitu kan. Tapi ada suatu ketika ada siswa baru. Siswa baru itu masuk dia. Lalu kita menganggap kita ngajarnya bahasa Banjar karena kita sudah terbiasa bahasa Banjar. Dia nggak ngerti. Jadi mengakibatkan dia mau bertanya bingung. Jadi tidak semua ya, tidak untuk semua, tapi untuk beberapa orang siswa terhalang komunikasinya terhadap guru itu karena faktor bahasa. Jadi alangkah baiknya itu kita menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia. Atau bisa juga kita orang Banjar, guru kita orang Jawa. Nah, orang Jawa tadi menggunakan pengajaran di tempat kita bahasa Jawa. Nah, atau kayak gini juga, guru bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris, sedangkan tingkat pemahaman siswanya rendah dalam bahasa Inggris. Jadi siswanya melongo, ingin bertanya nggak paham, yang dijelaskan oleh guru nggak paham, dia harus paham ya. Jadi faktor bahasa itu sangat penting sebenarnya dalam hal komunikasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Ibu itu adalah kesalahpahaman. Maksudnya kesalahpahaman ini adalah kesalahpahaman itu menjadi momok kedua yang menjadi hambatan komunikasi. Maksudnya gini ya, kesalahpahaman ini maksudnya gini. Kita mungkin pernah kita melakukan games ya, permainan games gitu loh, untuk memudahkan pelajaran kimia. Misalnya adalah Naira misalnya melakukan apa? Game apa misalnya? Jarang tuh melakukan game. Oh ya, contohnya ya kita melakukan game misalnya, nah buang-buang waktu ya. Iya, betul. Padahal bagus lah sebenarnya. Ya, itu untuk beberapa materi tertentu ada yang kayak gitu harusnya. Iya. Tapi materi yang lain nggak bisa. Jadi tidak setiap materi itu kita, maksud kita games itu adalah untuk siswa untuk memahami materi kita. Oh iya, perlu. Ya, ternyata siswa itu menganggap itu permainan gitu loh. Jadi yang diinginkan, yang mindset yang disampaikan oleh guru tidak nyampe ke siswa. Akhirnya guru ada antara miss pemahaman antara maksud dari guru supaya dia memahami bahwa misalnya K plus dengan Cl min itu menjadi KCl, kalium klorida. Sedangkan dia cukup KCe menjadi HCl, menganggap itu adalah hanya teka-teki gitu loh. Padahal maksud kita itu dia harus memahami gitu loh. Itu juga bisa mengakibatkan komunikasi adanya kurang komunikasi antara siswa dan guru itu tadi terjadi. Itu yang menurut Ibu ya, itu yang kedua, jadi kesalahpahaman. Dan yang ketiga itu adalah gaya mengajar guru. Dari yang salah. kita juga harus memahami ya, karena bagaimana yo. Jadi saya jadi agak penuh guru yang salah gitu. Enggak gini. Salah. Gini dari loh. semuanya nih. Ya. Kita ini kan adalah ingin menghasilkan anak didik yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi bagaimana ada anak didiknya ini kan macam-macam karakternya. Kalau kita hanya menggunakan satu gaya, sedangkan anak didik kita bermacam-macam gaya, untuk gaya ini klop dengan kita, tapi gaya yang lain ini enggak klop dengan kita. Jadi dengan yang enggak klop dengan kita ini bisa mengakibatkan komunikasi itu adalah terganggu. Nah, jadi gaya mengajar dari guru ini juga sangat mempengaruhi dan itu jarang dipahami.
kita menganggap keakuan guru aja yang bisa kita pahami gitu. Oke. Ya, lanjut. Dan yang selanjutnya itu, nah ini ya, ini yang perlu kita analisis. Itu adalah tentang permasalahan antara guru dan siswa. Pernah nggak mengalami seperti itu? Kamu marah dengan siswa gitu? Pernah. Nah, Mau rancak apa untuk kau apa meredam ya? Udah selesai. emosional berarti ya. Pengen simpan aja. Udah pernah meledak-ledak di depan siswa. Pernah meledak-ledak dengan siswa, tapi itu jelas akan mempengaruhi cara pengajaran kamu kan? Males masuk kelas itu. Nah itu, Males masuk kelas. nah itu yang perlu kita sampaikan. Permasalahan antara guru dan siswa itu mempengaruhi komunikasi antara guru dan siswa. Selain yang bahasa tadi. Iya. Nah, karena guru yang emosional, siswa yang emosional, guru yang kata orang Banjar paanggapan dengan siswa yang paanggapan itu mengakibatkan komunikasi jadi terganggu. Nah, ya, jadi ini juga merupakan faktor yang terkadang mengalahi dari bahasa. Iya. Betul itu. Ya, jadi bisa jadi yang ini faktor ini jadi paling atas pada beberapa hal guru, tetapi bisa jadi menjadi nomor 4 pada beberapa hal siswa dan guru tadi. Jadi menurut kami faktor yang selanjutnya tadi adalah permasalahan antara guru dan siswa itu sendiri yang juga mengakibatkan komunikasinya itu terganggu. Selain itu sifat keras kepala tadi ya dan emosional tadi yang keempat. Nah ini kita ini tekanan dari guru. Jadi guru itu kan terkadang ibu nggak mau ya 3 hari harus selesai loh. Nah itu kan tekanan guru mengajar itu jam segini harus ngumpul. Ibaratnya tuh ada membuat siswa itu merasa tertekan. Kita kan yang namanya belajar itu kan harus enjoy dan lain sebagainya. Apabila guru itu secara tanpa sengaja, maksudnya itu adalah tugas, tapi tugas yang agak berlebihan itu mengakibatkan terjadi tekanan terhadap siswa. Itu mengakibatkan siswa itu akan menghindar atau ada dinding terhadap guru dan siswa dan terkadang tidak disadari oleh guru. Nah itu ya, jadi tekanan yang terlalu mendorong siswa untuk mengerti setiap perkataannya, ngerti nggak gitu. Itu juga termasuk tekanan. Dan juga yang tidak kalah penting ini ya, kita terkadang kan kalau masuk madrasah aliyah itu kan gimana ya, ibu Mainah itu gimana ya, bapak ini bagaimana ya. Nah itu kan setiap peserta didik atau siswa itu akan mengenali karakter dari masing-masing dari guru itu. Terkadang citra guru yang jelek itu mengakibatkan siswa itu menghindar dan guru tidak sadar bahwa citranya itu. Saya pernah di madrasah kami itu komunikasinya dia membuat sedikit agak gimana gitu loh. Akibatnya apabila pada guru itu masuk, bila guru itu masuk, anak-anak tuh masuk gitu loh. Karena gurunya tegas. Tapi ada juga ketika guru itu masuk dia nggak apa-apa, apalah enjoy aja, karena memang dia nggak suka dengan guru tersebut. Citra guru itu yang jelek. Nah jadi citra guru yang jelek, apakah dia pemarah atau dia terlalu dianggap remeh oleh siswa ataupun yang lainnya, itu mengakibatkan komunikasi juga itu akan terganggu. Nah, dan yang lebih anu lagi, yang juga tambahannya tadi itu adalah ini sebenarnya bukan faktor dari guru dan juga siswa ya, tapi ini adalah faktor dari media komunikasi antara
guru dan siswa. Contohnya kita mengajar di saat hari hujan. Nah, itu Tidak kedengaran. tidak kedengaran. Kondisi Ketika kelas ya tadi kondisi ada. kelas. Ketika kita mengajar saat pembangunan terjadi di dekat sekolah kita. Nah, atau saat kita melaksanakan jung, suara kita tidak kedengaran, kayak seperti kita awal tadi. Iya. Itu juga bisa mengakibatkan komunikasi antara guru dan siswa ini terganggu. Jadi yang harus ditekankan, komunikasi antara guru dan siswa ini ada yang sedikit berdampak negatif kayak citra. Tetapi memang karena memang keadaan. Kalau contoh tadi adalah karena keadaan kondisi. Ini Ibu Maira ini ingin menyampaikan materi ini menggunakan PPT. Ada video macam-macam. Ternyata LCD-nya rusak. Pernah kejadian seperti itu. Setengah Ah. jam habis itu aja Itu katakan aja kan. ternyata LCD. Nah, itu juga salah satu faktor penyebab komunikasi antara guru dan siswa itu terganggu. Nah, itu kira-kira. Media ya. Media juga ikut berpengaruh. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, paparannya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi hambatan guru yang belum memaksimalkan atau memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif? Ini berarti sudah ke gurunya ya. Ya, ke gurunya Sudah lagi. ke gurunya. Mengapa guru itu tidak bisa memaksimalkan pembelajaran inovatif? Nah, menurut Ibu itu memang ada beberapa hal ya. Yang pertama itu karena memang guru itu tidak memahami kalau konsep ini harusnya disampaikan dengan ini, konsep ini harus disampaikan dengan ini. Artinya tidak memahami karakter dari materi pembelajaran per babnya itu. Struktur atom disampaikan bagaimana, kalau ikatan kimia bagaimana, larutan elektrolit dan non elektrolit itu bagaimana, ceramah aja terus. Itu kan juga mengakibatkan dia tidak bisa memaksimalkan berinovasi. Yaitu maksudnya itu adalah tidak bisa memahami metode yang cocok dengan karakter dari mata pelajaran. Itu penting. Setiap biasanya kan kita ketika mau ngajar harus mengenal karakter peserta didik. Tapi sebelum kita mengenal karakter peserta didik, kita harus mengenal karakter dari mata pelajaran kita. Karakter dari bab-bab yang akan kita ajarkan. Ketika bab-babnya yang kayak gini, oh bagusnya kayak gini. Dan juga berdasarkan penelitian kita terdahulu, pengalaman kita terdahulu, tentulah kesalahan yang dulu itu tidak akan jalan lagi. Jadi itu guru belum bisa menemukan yang tidak memahami karakter dari mata pelajaran tersebut. Itu menurut saya itu adalah faktor yang pertama. Nah, tapi ini juga bisa di tempat kita ini jadi bisa yang pertama juga ini. Guru itu malas. Guru malas untuk melaksanakan inovasi. Buat apa capek-capek? Yang penting ngajar, gitu kan? Yang penting kan ngajar, dapat sertifikasi, dapat gaji. Buat apa? Buat apa muluk-muluk? Artinya guru yang biasa-biasa saja lah. Guru-guru yang cari aman, guru-guru yang biasa itu biasanya kurang kreatif, kurang inovatif. Dia aman dengan dia sendiri. Dia aman dengan metode ceramahnya dan dia berpikir dari dulu dan sekarang ya anak saya berhasil juga gitu walaupun metodenya sama, tapi dia tidak sadar bahwa siswanya beda sekarang, Jermannya itu beda sekarang. Jadi guru malas melakukan inovasi apa tidak mau susah. Yang penting tadi yang penting mengajar, itu tadi yang kedua. Yang ketiga itu adalah ini tadi yang seperti saya katakan, guru tidak melek IT, tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk bisa untuk belajar teknologi, semuanya nyuruh saja. Tolong kerjakan RDM, tolong buatkan PPT, tolong ini, ibu ingin ini, bu ini. Berarti kan dia sebenarnya mungkin idenya banyak, tetapi karena dia nggak melek IT, itu mengakibatkan dia kurang inovasi. Nah, itu yang keempat.
Yang kelima, ini juga kurang sarana prasarana. Nah, kayak Maira ini adalah ibu yakin sudah melek IT ya, makanya sudah punya YouTube dan lain sebagainya. Tapi tidak didukung oleh sarana prasarana di madrasah. Laptop kurang, peserta didik diminta untuk bawa laptop nggak bisa, LCD nggak ada. Sarana prasarana itu sangat mendukung juga guru bisa berinovasi untuk melaksanakan pembuatan media yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi itu juga ya, sarana prasarana itu sangat penting. Dan yang terakhir ini juga terkadang masalah buat semua manusia. Kurangnya dukungan dari madrasah terhadap guru yang inovatif seperti kamu. Guru kan ada gini, Bu atau Bapak, saya ingin mengikuti diklat ini, gimana? Boleh nggak saya diizinkan? Oh nggak bisa, nanti kamu banyak tinggalan. Itu padahal misalnya biayanya kamu sendiri. Atau ada nggak Pak biaya untuk saya untuk mengikuti pelatihan ini? Habis uangnya nggak ada gitu. Artinya dukungan dari madrasah terhadap guru-guru itu sangat penting juga. Kalau dari madrasah mengharapkan gurunya kreatif dan inovatif, tetapi kepala madrasah atau madrasahnya tidak mendukung keinginan dari guru, itu hasilnya juga kurang, mengakibatkan guru itu jadi stagnan saja. Jadi guru harus juga melaksanakan PKB untuk bisa menghasilkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sih maksudnya. Kira-kira begitu untuk pertanyaannya. Wah, panjang banget guru. Baik, berikutnya Mula. Apa penyebab guru itu belum melaksanakan pembelajaran dan evaluasi berbasis hoax? Melaksanakan pembelajaran dan evaluasi berbasis hoax ya. Kita ketahui bersama ini pembelajaran hoax dan juga evaluasi itu barang baru bagi guru. Walaupun sebenarnya sudah 3 tahunan, tetapi tidak merata, ya, tidak merata. Sedangkan kita AM, ANBK, asesmen semuanya itu sekarang menggunakan soal hoax ya, maka bertaraf berpikir kritis tingkat tinggi. Nah, apa sebabnya? Pertama, jelas guru itu tidak mengerti bagaimana cara membuat soal hoax dan bagaimana mengevaluasinya. Itu yang pertama dulu ya. Karena memang dia kurang ilmunya lah kalau diberikan. Itu menurut ibu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah guru merasa kesulitan dalam mengatasi perbedaan kemampuan siswa. Nah, jadi kan kalau soal font ini kan levelnya kan tinggi. Nah, tidak lagi level rendah, tidak lagi sedang, tapi level tinggi. Sedangkan siswa kita ada yang masih level bawah. Jadi terkadang guru tuh bingung, kalau saya membuat soal apa, bagaimana ya anak saya yang di sini jangan-jangan tidak tuntas. Jadi itu terkadang menjadi kekhawatiran bagi guru itu sendiri. Nanti remedial terus. Nah, itu juga. Dan juga selanjutnya yang ketiga menurut ibu itu adalah guru kurang mampu menentukan metode dan model pembelajaran yang tepat. Nah, kembali lagi metode dan pembelajaran yang kurang tepat. Artinya balik lagi ke atasnya, memang gurunya harus memang meningkatkan kemampuan dalam hal ini. Apabila dia sudah mampu menentukan metode dan model pembelajaran yang tepat, itu nanti akan mengimbangi kemampuan dia dalam membuat pembelajaran yang tepat maupun evaluasi. Yang keempat, juga ini kurangnya pemahaman tentang pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana sih maksudnya yang berpikir tingkat tinggi ini gimana gitu maksudnya? Padahal sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Sebenarnya itu kan kalau pot ini banyak cerita, literasi dulu. Makanya kan sekarang diimbangi dengan literasi sains. Kalau Maira nanti kan literasi sains. Kalau yang lain literasi sosial budaya. Kalau kita kan karena sains literasi sains lah yang kita. Bagaimana mereka memahami, bagaimana kemampuan dia itu, guru masih belum bisa itu. Nah,
mengakibatkan dia kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran dan juga pembelajaran sulit, apalagi evaluasinya. Dan juga dia guru juga kurang mampu menyesuaikan soal dengan kata-kata operasional yang terdapat dalam indikator pembelajaran. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ya. Terkadang kita tuh masih banyak ATM ya, soal code juga ATM gitu loh. Jadi asal comot, tapi kita tidak memahami konsepnya itu tadi, konsepnya. Jadi ketika mau dibuat diminta untuk benar-benar membuat soal code dan mengevaluasi, guru itu kesulitan sehingga belum mampu mengembangkan soal code dengan baik dan benar. Yang keenam, juga belum mampu mengatasi siswa yang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan kemampuan berpikirnya. Nah, jadi kan karena memang ketika seorang guru dan seorang siswa sudah menerapkan pembelajaran bersikap itu kan pemecahan masalah, mereka menganalisa dan lain sebagainya. Nah, guru tidak bisa mengimbangi. Kalau anak kita yang pintar itu dia kan cepat, daya nalarnya itu cepat karena otaknya juga muda ya. Itu terkadang kalau guru kurang persiapan itu mengakibatkan juga guru itu kurang mampu mengimbangi dari siswanya. Nah, menurut Ibu itu ada 6 faktornya ya. Baik Ibu, selanjutnya apa penyebab dan hambatan guru itu kurang memanfaatkan media pembelajaran? Ini sebenarnya kurang lebih dengan pertanyaan nomor 4, ini 6 ya? Iya. Dengan nomor 4 tadi ya? Iya. Kayaknya ada sedikit hubungannya ya? Ada sarana. Ya. Menurut kami ada beberapa faktor sih yang menjadi penyebab dan penghambat guru kurang memanfaatkan media pembelajaran. Pertama, guru memang kurang minat itu dia pembelajaran itu sendiri. Bukannya siswa yang berminat lah, Iya, guru tuh bukan. nggak berminat. Iya, yang CD banyak loh. Ada kemarin itu ketika saya datang di madrasah baru itu 8 CD-nya banyak kan, tapi rusak, tidak terpakai. Nah, dipakai 1, 2, 4-nya 6-nya enggak, rusak akhirnya, rusak terdiam. Padahal semakin media itu dipakai itu semakin awet, kalau disimpan itu makin rusak. Jadi media ada, gurunya nggak mau. Nah, apalagi kalau sekarang ada media interaktif ya, media interaktif itu sangat mudah loh sekarang ini, yang Epson itu ya, yang bisa nulis, kita antak baterainya langsung ke sana. Itu kan media interaktif luar biasa, tapi gurunya nggak mau. Nah, jadi terkadang faktor pertama itu adalah dari guru itu sendiri, tidak berminat untuk melakukan media itu, tidak berminat membuat alat peraga, tidak berminat untuk membuat alat praktikum. Jadi ya jelas itu ya yang pertama. Yang kedua itu adalah ketidaktertarikan peserta didik pada media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini juga yang pertama tadi, gurunya tidak berminat, peserta didiknya nggak mau. Bu, kata gurunya, hari ini kita kita akan menggunakan kahot ya, soal kahot ya. Enggak Bu, enggak usah Bu, enggak, HP saya enggak Jadi banyak banget alasan dari para siswa yang mengakibatkan guru itu jadi mundur melaksanakan itu. Padahal itu bagus. Jadi kita hati-hati juga, siswa ini terkadang bisa mendikte guru untuk pembuatan, untuk melaksanakan media. Nah, jadi kita jangan sampai juga didikte oleh siswa. Artinya ketika siswa tidak tertarik, kita tidak menggunakan. Kalau memang media itu pas untuk materi tersebut, ya harusnya kita laksanakan. Jadi mengapa jadi guru tidak, itu faktor dari siswa ada juga. Sedangkan yang ketiga, kurang dukungan dan motivasi dari kepala madrasah untuk menggunakan media pembelajaran. Kepala madrasahnya tuh gurunya gimana kah, enggak masalah. Enggak, pokoknya artinya kalau biasanya
kita kan tuh ada supervisi pembelajaran kan. Ya. Dari supervisi pembelajaran itu kan ada guru, apakah guru menggunakan ini, menggunakan media ini. Kepala madrasah nggak pernah mensupervisi, nggak tahu gurunya menggunakan media atau tidak. Akhirnya guru merasa aman, tidak ada yang ngawasi. Iya. Jadi yang ketiga ini, faktor ketiga ini dari kepala madrasah. Harus ada kepedulian terhadap guru, apakah gurunya menggunakan media atau tidak, itu juga harus ada. Jadi menurut kami itu yang ketiga, faktor dari kepala madrasah itu sendiri. Kalau kepala madrasahnya proaktif, gurunya insya Allah aktif. Yang keempat itu adalah tidak ada saran pendukung. Ya tadi tidak bisa menggunakan media. Ya tadi ya tidak bisa Iya. menggunakan. Pertama malas, Malas. keduanya tadi siswa tidak mau, yang ketiga tadi Sekolahnya. kurang dukungan motivasi, yang keempat tidak ada sarana prasarana. Ayo gimana siswa guru untuk melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir guru adalah tidak bisa membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi apabila guru tidak bisa menggunakan media pembelajaran kreatif dan inovatif, jadi akhirnya guru kurang memanfaatkan media. Ada yang tadi yang ibu sangat ingin sih manfaat dalam tuh punya itu, tapi harganya 30 jutaan. Tetapi apabila PC LCD itu mantap udah, itu LCD yang luar biasa. Tapi ternyata gurunya tidak bisa memanfaatkan itu, hebat-hebat tapi dia bisa pakai. Nah, yang tadi tidak mau ya ini tidak bisa memakai, akhirnya tidak termanfaatkan media tersebut. Nah, itu juga bisa mengakibatkan penyebab dan hambatan guru kurang memanfaatkan media pembelajaran. Ada dari guru, ada dari siswa, ada dari kepala madrasah, ada dari sarana prasarana, dan ada dari ketidakbisaan guru untuk menggunakan media tersebut. Telah Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya, pemaparannya dari 6 pertanyaan. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Dan Amin. juga bisa digunakan untuk masyarakat luas lah ya. Pemikiran ini bisa jadi ya yang lain pun punya pendapat. Tapi ya selama ibu mengamati sebagai guru, sebagai kepala madrasah, dan juga beberapa penelitian yang ibu lakukan dan literasi ya, telah beberapa hal yang dari pertanyaan yang yang Ibu Maira tanyakan tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Bu.